Di sini kita akan mengetes larutan tersebut apakah kepolaran atau tidak. Larutan yang pertama adalah etil asetat. Kita menuangkan larutan etil asetat ke dalam buret sampai full menggunakan beker gelas dan corong agar tidak tumpah. Lalu kita menggosok penggaris hingga panas, bisa menggunakan sorbet atau tisu opsional sampai dia panas atau betul-betul panas. Lalu kita dekatkan penggaris itu ke bagian bawah buret atau kerannya. Kita lihat apakah larutan yang keluar itu akan berbelok atau tetap lurus. Ternyata untuk percobaan yang pertama, larutan etil asetat tetap lurus. Kemudian kita menggosok kembali penggaris menggunakan serbet hingga panas. Kita melakukan percobaan kedua, mendekatkan kembali penggaris dengan larutan etil asetat. Dan hasilnya tetap sama, tetap lurus, tidak berbelok. Kita menggosok lagi penggaris menggunakan serbet. Seperti ini. Dan kita dekatkan kembali penggaris dengan larutan yang sudah dikeluarkan melalui buret. Hasilnya tetap sama, dan tetap lurus. Untuk larutan yang kedua, kami menggunakan larutan etanol. Sama seperti yang pertama, kemasukan larutan etanol ke dalam buret menggunakan beker gelas dan cawan sampai penuh. Lalu, gosok penggaris menggunakan serbet hingga panas. Kita akan melakukan percobaan. Percobaan pertama, larutan etanolnya sudah berbelok seperti di video, menandakan bahwa ada kepolaran. Kita melakukan percobaan yang kedua. Sama seperti tadi, garisnya dipanasin menggunakan. Lalu ternyata yang kedua juga larutan etanolnya itu berbelok, yang mengartikan bahwa ada kepolaran. Lalu kita panasin penggaris menggunakan serbet lagi. Kita melakukan percobaan yang ketiga. Ternyata sama juga larutan etanolnya tetap berbelok, yang menandakan bahwa etanol memiliki kepolaran. Untuk larutan yang ketiga adalah larutan aquades, di mana seperti yang sebelumnya masukkan larutan aquades ke dalam buret menggunakan corong dan beker gelas. Lalu kita menggosok penggaris menggunakan serbet hingga panas. Lalu kita melakukan percobaan yang pertama. Ternyata di percobaan pertama larutan aquades berbelok, menandakan bahwa ada kepolaran. Lalu percobaan yang kedua, kita panaskan kembali penggaris menggunakan serbet, kita gosok-gosok hingga panas. Lalu kita melakukan percobaan kedua. Di percobaan kedua, larutan aquades berbelok, artinya ada kepolaran. Kemudian kita gosok-gosok kembali penggaris menggunakan serbet. Dan percobaan yang ketiga, larutan aquades berbelok, menandakan bahwa di dalam aquades itu terdapat kepolaran. Larutan yang ketiga adalah larutan kloroform, di mana seperti larutan-larutan sebelumnya, masukkan larutan kloroform ke dalam buret. Lalu panaskan penggaris dengan cara gosok-gosok menggunakan tisu atau tidak serbet. Untuk percobaan yang pertama,
Larutan klorofrom ini tetap lurus, yang menandakan bahwa tidak ada kepolaran. Lalu kita mencoba untuk percobaan yang kedua. Sama seperti tadi, panaskan penggaris menggunakan serbet. Untuk percobaan yang kedua, ternyata dia tetap lurus. Untuk percobaan ketiga, gosok-gosok kembali penggaris menggunakan serbet hingga panas. Ternyata untuk percobaan yang ketiga dia tetap lurus. Ternyata dia tidak memiliki kepolaran. Untuk larutan yang terakhir atau yang kelima itu adalah larutan N-heksan. Seperti larutan-larutan sebelumnya dimasukkan ke dalam buret. Lalu panaskan penggaris menggunakan serbet. Kita akan melakukan percobaan pertama. Ternyata larutan N-heksan ini ketika di percobaan pertama dia lurus, menandakan tidak ada kepolaran. Kemudian kita panaskan kembali penggaris menggunakan serbet. Untuk percobaan yang kedua, ternyata larutan N-heksan tetap lurus, menandakan tidak ada kepolaran di dalam larutan tersebut. Kita panaskan kembali penggaris. Lalu percobaan yang ketiga, ternyata larutannya tetap lurus. Berarti di dalam larutan N-heksan tidak terdapat kepolaran.